Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Keindahan batik hingga Ratu Wastra Songket pun menjadi primadona wastra tanah air yang kecantikannya juga sudah diakui di mancanegara. Halo viewers, saya akan memperkenalkan nama saya Zainal atau dikenal dengan Zainal Songket. Hari ini saya akan memperkenalkan koleksi-koleksi saya yang ada di pameran ini. Yaitu diantaranya ini seperti koleksi saya, cantik sekali. Ya, ini motif, ini namanya motif bintang berantai berakam. Nih, lihat kan, cantik kan? Dan banyak lagi motif yang lain-lainnya seperti yang ini. Saya lihatkan nih kepada pemirsa. Nih koleksi-koleksi terbaru saya. Nih, cantik kan? Dan juga selain daripada yang begini juga ada yang motif limar. Nah, ini limar ini. Ini limar atau yang dikenal dengan ikat ya. Nah, ini cantik. Nah, ini kan cantik sekali. Dan juga masih banyak koleksi-koleksi terbaru saya yang ada di pameran ini. Nih, ada songket saya yang kerjanya selama 1 tahun. Ini songket ini prosesnya daur ulang ya, dari benang yang sudah ratusan tahun kita ubah lagi menjadi kain songket yang tadinya dari songket yang sudah lama kita bongkar, benangnya kita ambil dan kita tenun kembali. Proses penenunannya selama 1 tahun. Ini motifnya bintang, ini berantai. Bintang berantai ini yaitu maknanya yaitu 2 keluarga telah menjadi satu, yang mana selalu dipakai oleh orang tua atau orang tua pengantin biasa dipakai. Dan juga ada juga nih, namanya ada motif cantik manis. Nih, koleksi-koleksi. Memang koleksi-koleksi ini spesial khusus untuk pameran. Karena koleksi inilah yang membuat kita menjadi tambah wawasan dan juga bisa menciptakan kain-kain kerajinan tangan yang memang benar-benar sulit untuk dibuat. Selain daripada itu, Zainal juga menciptakan dengan warna-warna yang tren sekarang seperti warna-warna nude, warna-warna yang lagi digandrungin sama anak-anak muda. Jadi songket itu tidak akan kenal masa, tua, muda, semua memakainya. Dan juga songket ini tidak akan pernah habis basah. Songket ini adalah ratunya wastra atau ratunya kain. Nah sekalian viewers, ini aku tampilkan juga produksi saya yang terbaru, yaitu ini bisa kita buat menjadi hem ataupun membuat menjadi baju untuk disesuaikan dengan desain dan keinginan kita itu sendiri. Jadi sekarang kaum milenial pun juga bisa memakai baju songket yang terbuat dari songket, yang mana bahannya sama, cuman cara teknisnya yang berbeda untuk pembuatannya. Kalau songket itu dibuat dengan mesin gedokan, kalau yang untuk baju atau untuk hem ini dibuat dengan ATBM.
saya Nimas Dwi dari Yogyakarta. Kali ini saya mengikuti pameran batik dengan membawakan desain-desain yang berbeda dari tradisi. Dan batik-batik saya ini kontemporer dengan bertema perempuan, dengan gambar-gambar atau desain-desain rahim, janin, dan plasenta. Ini salah satu motif batik saya. Ada janin, ini berwarna sogan. Ini semuanya batik tulis. Juga ini plasenta. Ada janinnya juga. Jadi semua batik-batik saya ini tentang perempuan, tentang bumi, tentang kehidupan. Tidak hanya kain aja, jadi saya juga membuat kaftan. Ini salah satu desain baju saya, juga bertema perempuan, janin. Ini semuanya batik tulis, juga ada plasentanya. Ini berkonsep batik kontemporer. Tidak hanya itu aja, saya juga sedang membatik dengan batik-batik Nusantara, motif-motif dari Toraja, Batak. Gitu. Tidak hanya tradisi saja yang saya batik, tapi juga bertema batik kontemporer. Saya bisa memperlihatkan dengan batik saya. Nah, ini salah satu batik. Ini bermotif merak api yang sedang saya proses, dicanting. Batik-batik saya lebih dominan berwarna hitam. Karena memang pertama saya suka sekali warna hitam karena bisa dipadukan warna-warna cerah. Hitam, putih, merah itu seperti warna-warna darah. Warna-warna pada plasenta, pada janin. Jadi saya lebih suka dengan warna-warna sogan hitam, sogan coklat gitu. Jadi inilah karya-karya batik saya. Semoga menginspirasi banyak teman-teman di luar sana yang ingin belajar batik, bahwa batik itu bukan motif, tapi batik itu adalah proses. Proses menggambar dengan menggunakan malam, lilin untuk diaplikasikan ke media kayu, kain, dan lainnya. Semoga menginspirasi. Terima kasih. Halo, saya Bagus, mewakili Rumah Batik Asmiah Jambi. Kami generasi ketiga dari Rumah Batik Asmiah Jambi yang awalnya dirintis oleh nenek kami sekitar tahun 1980. Mungkin selama ini banyak orang yang hanya mengenal batik dari daerah Jawa, padahal sebenarnya kalau dari sejarah, sejak abad 18 pun batik ada di Sumatera, yaitu di Jambi khususnya. Dan memang agak berbeda dengan motif-motif di daerah Jawa. Motif-motif Jambi itu cenderung sederhana, misalnya bunga-bunga, kemudian flora, dan juga berbentuk bulat-bulat yang tidak terlalu rumit dibandingkan dengan motif dari daerah Jawa. Yang berikutnya adalah warna dari motif-motif batik Jambi itu juga cenderung menggunakan warna merah marun, dasarnya gelap, atau blue navy dengan dasar yang cerah seperti terakota, kemudian juga coklat-coklat keemasan.
Dan motifnya juga memang karena sederhana itu, namun juga punya makna seperti juga batik-batik dari daerah Jawa yang punya filosofi tertentu. Misalnya, kalau kita lihat dari bentuk-bentuknya yang sederhana, seperti ini misalnya, ini adalah motif bunga melati, simbol kejujuran, simbol kemurnian. Kemudian juga ada motif angsoduo. Ini bisa dilihat. Ada 2 angsa, ini simbol cinta sejati. Ini diambil dari mitos dan cerita terbentuknya kota Jambi. Karena memang kan kalau angsa itu kan sejak mereka berpasangan sampai mereka maut memisahkan itu selalu setia gitu. Jadi ini simbol cinta sejati dan juga sesuai dengan cerita asal muasal kota terbentuknya kota Jambi. Dan ini juga cukup menarik karena pengaruh Islam yang cukup kuat di Jambi. Jadi banyak motif-motif hewan yang distilasi sehingga tidak lagi kelihatan itu motif hewan. Seperti ini adalah motif merak ngeram. Mungkin kalau di daerah Jawa kita mengenalnya sebagai babon anggrem ya. Jadi merak ngeram ini simbol kesabaran dan kasih sayang seorang ibu. Dan juga ada motif yang kami sebut di Jambi sebagai durian pecah ini. Seperti durian yang dibelah dan terbuka. Ini simbol kehati-hatian. Dan kalau ini adalah motif batang hari, liukannya ini. Ya, ini simbol keharmonisan hubungan manusia dengan alam, dengan lingkungan sekitarnya. Kalau untuk proses pengerjaan batik Jambi sama persis seperti di Jawa. Jadi kami mengenal batik cap, kemudian batik tulis yang menggunakan alat canting dan juga kombinasi batik tulis dan cap. Jadi prosesnya juga sama seperti batik pada umumnya di Jawa, dan yang seperti UNESCO akui kan juga batik ada 3, yaitu batik cap, batik tulis, dan batik kombinasi. Dan di luar batik itu memang tidak bisa dikatakan sebagai batik. Oke viewers, demikian penjelasan singkat tentang batik Jambi. Semoga bisa menambah wawasan teman-teman semua bahwa tidak hanya di Jawa yang menjadi sentra batik, tapi juga di Sumatera banyak sekali ragam batik menarik yang kita bisa pelajari dan kita bisa gunakan untuk busana sehari-hari. Terima kasih. Nah viewers, bagaimana kekayaan wastra tanah air? Yuk, sudah sepatutnya kita lestarikan keberadaannya agar bisa dinikmati hingga anak cucu.